Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, di video kali ini di sini kita akan coba preview Poco X4 GT, teman-teman. Sebelumnya kita sudah coba review Poco F4 dan itu sangat menarik sekali, teman-teman. Nah, bagi teman-teman di sini yang baru mampir bisa dicek video sebelumnya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba nih ya, review Poco X4 GT. Nah, sebetulnya sih ini elevannya kita bandingkan dengan Poco X3 GT karena di sini saya belum pegang device-nya untuk Poco X3 GT. Jadi di sini saya akan coba bandingkan dengan Poco X3 Pro. Aduh, Poco X3 Pro nih teman-teman ya. Snapdragon 860. Paling worth it lah di harga 3 jutaan teman-teman ini ya. Mantap ini HP pokoknya. Oke, nah di sini kita akan coba lihat teman-teman untuk spesifikasi ataupun chipset yang dipakai oleh Poco X4 GT ini teman-teman ya. Ini juga saya dapat dari pas peluncuran global untuk Poco F4 dan juga Poco X4 GT. Oke, di sini kita akan coba lihat teman-teman ya SoC yang dipakai oleh si Poco X4 GT ini. Nah, dia menggunakan MediaTek Dimensity 8100 teman-teman. Flagship prosesor. Wow. Ini prosesor baru teman-teman ya. Ini ya. Keren ini. Sama berarti ya di Poco X3 GT dia menggunakan Dimensity 1100 ya. Kalau di sini dia juga sama menggunakan Dimensity tapi versinya lebih tinggi hampir berapa kali lipat teman-teman ini ya. Dia menggunakan 8100. Ih, luar biasa nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini di bagian GPU-nya. Nah, di bagian GPU-nya dia menggunakan Mali G810 dan ini baru juga teman-teman. Dia prosesornya atau powernya dia meningkat 42%. Wow, keren ini teman-teman, asli ini GPU ini ya grafik prosesor unit. Wah, ini buat gaming kayaknya waduh mantap banget. Kalau buat gaming dengan skor Antutu 822.000, game apapun bisa dilibas teman-teman ini. Gila ini ya, lebih tinggi dari Poco F3 ya. Ataupun ya pastinya karena Poco X3 GT juga itu di bawah Poco F3 ya sebelumnya. Untuk skor Antutunya ini 822.000 dengan MediaTek Dimensity 8100. Ini gila, ini keren teman-teman ini ya. Aduh, saya jadi pingin juga ini nih si Poco X4 GT ini teman-teman. Kemudian kita coba lihat di sini untuk penyimpanan dia sudah menggunakan UFS 3.1. Jelas ini penyimpanan flagship teman-teman ya. 3.1 dan 2.1 beda banget, rasanya beda banget ya. Kalau misalkan teman-teman di sini yang pakai yang pakai UFS 2.1 ya, ketika kita coba edit deskripsi misalkan di video ataupun sedang melakukan ngetik di misalkan di browser seperti itu, kalau kita mau coba hapus itu pasti agak loading. Kalau kita pijit lama dia hapusnya berat gitu kan. Nah, kalau di UFS 3.1 ini cepet teman-teman. Ketika kita coba tap ya delete itu sesuai tak gitu teman-teman. Ini yang membedakan nih UFS 3.1 dan pada saat juga proses transfer data ya saya juga bandingkan itu teman-teman ya, UFS 3.1 dan 2 itu beda banget, cepet banget 3.1 ini teman-teman. Dan dia juga sudah menggunakan LPDDR5 dan ini standar, mungkin sekarang ini sudah menggunakan LPDDR5 ya karena Poco F4 juga dia menggunakan LPDDR5 teman-teman untuk RAM-nya ya. Oke, kemudian kita coba lihat di sebelah sini di paling atas dia CPU-nya 4 kali Cortex A78, 25% ya powernya lebih tinggi. Kemudian di sini untuk manufacturing prosesnya dia 5 nanometer dan sudah menggunakan liquid cooling teknologi 2.0 dan ini sama seperti dengan si Poco F4. Wah, mantep ini teman-teman. Dari spesifikasinya juga ini udah gila banget ya. Performance no speed limit. Dan ini teman-teman. Poco X4 GT. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini di bagian display.
Oke, cuman di sini untuk bagian display ya dia masih menggunakan LCD ataupun kemungkinan ya IPS. Tapi dia sudah teknologinya keren banget karena bisa teman-teman lihat di sini dia sudah support 1 billion color, 1 miliar, gila teman-teman. RGB pixel, DCI-P3, kemudian juga True Display, True Color, dan juga di sini sudah support Dolby Vision. Mantap teman-teman. Dia ukurannya 6,6 inci ya. Kemudian dia di sini untuk layarnya, teman-teman, layarnya pertama kalinya dia Poco X3 ya, 144 Hz refresh rate-nya. Oke. Paling tinggi di Poco series ini teman-teman, 144 Hz. Dan juga ini teman-teman, saya jadi penasaran nih teman-teman dengan si HP ini ya, dengan si Poco X4 GT ini. Moga aja dipinjemin nih sama Poco nih teman-teman ya, biar saya coba review nih teman-teman sedetail mungkin dia nih si Poco X GT ini teman-teman. Aduh, saya penasaran banget. Kemudian dia sudah 7 stack dynamic switch. Oke, mungkin dia FPS-nya sampai di 7 mungkin teman-teman. Paling kecil ya, paling kalau misalnya nggak dipakai paling 7 dia ini. Jadi dia akan benar-benar banget hemat baterai teman-teman. Gitu kan, dynamic switch. Wow, keren teman-teman. Atau mungkin 7 stack gimana nih? Saya juga masih belum paham terkait hal ini nih. Kalau yang paham juga bisa komen ya. Bantu tambahin di kolom komentar. Oke, kemudian di sini coba kita lihat DC dimming, kemudian juga ada hardware level low blue light. Jadi ini memang untuk membuat pengamanan mata kita ya, seperti itu. Kemudian dia sampai di 650 nits ya HBM. Kemudian sudah pasti dia FHD plus ya. Masa SD teman-teman atau FHD ya. Ini udah pasti FHD plus. Keren ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini di bagian baterai, dan dia sama teman-teman seperti si Poco F4. Sudah 67 watt turbo charging. Dan juga dia di inboxnya sudah ada teman-teman, tenang tuh si kepala charger ya. Si kepala chargernya sama si kabel USB-nya dapat teman-teman di sini untuk si Poco X3 GT ini. MMP teknologi ya. Seperti itu untuk teknologinya. Nah ini no speed limit ya, 5080 mAh. Dia katanya 2 day baterai katanya, bisa bertahan 2 hari mungkin. Dan di sini dari 0 sampai 100% katanya dia ya bisa sampai 46 menit ya. Kemudian kita coba lihat di sini ya untuk charging ya 10 min, apa nih maksudnya. Kemudian untuk 90 menit min gaming. Nah seperti itulah, saya juga kurang paham nih kalau yang ini nih. Ini gimana nih maksudnya? Oke ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian desain. Nah, ini dia teman-teman. Oke, untuk di bagian desain, tenang teman-teman di sini ya. Untuk yang nanyain, "Bang, ada nggak untuk mikrofon atau headphone jack 3,5 mili?" Ada teman-teman ya. Nah, ini dia. Ada 3,5 mm headphone jack. Kemudian juga di sini untuk aspek rasionya dia di 20.5 banding 9 ya. Nah, ini ya. Mantap ini teman-teman. Kemudian dia coba lihat ini flat frame, ngotak juga berarti teman-teman. Ini kotak ukurannya. Nah kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 3 varian, ada blue, black, dan silver. Nah tapi kalau misalkan kita coba lihat di bagian kameranya nih, saya jadi inget sama HP apa nih teman-teman ya. Ini brand HP apa ya? Nah yang tahu bisa komen di kolom komentar teman-teman ya. Ini wow, mirip teman-teman. Kemudian kita coba lihat di sini, dia juga sudah support Dolby Atmos untuk audio, dan juga high resolusi audio dan high res audio wireless juga bisa dia teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai TWS yang support dengan kualitas suara yang bagus tinggi, dia support di HP ini. Karena ada beberapa pengalaman saya pakai TWS tuh ya, di HP ini dia hanya support SBC saja gitu kan. Nah kalau yang di HP ini dia bisa support suaranya lebih tinggi ya, AC kalau nggak salah, itu lebih tinggi, lebih enak suaranya seperti itu. Nah, oke, kemudian kita coba lihat di sini teman-teman. Oke, kita coba lihat di sini selanjutnya. Nah, di sini ini mungkin dirangkum secara keseluruhan ya. Nah, ini dirangkum secara keseluruhan. Kalau bisa kita lihat di sini, dia sudah support refresh rate-nya tadi 144 Hz. Kemudian dia sudah menggunakan Dimensity prosesornya MediaTek 8100, dan ini yang baru teman-teman ya. Kemudian dia penandu waktunya 5 nanometer.
Kemudian di sini Cortex ya 4x78 2,85 GHz. Wih, mantap. Sudah menggunakan liquid cooling 2.0. Kemudian di sini untuk UFS atau penyimpanannya 3.1 LPDDR5 untuk RAM-nya. Jadi ini kalau menurut saya, kalau disimpulkan, dia ini sudah menggunakan apa ya? Banyak yang baru lah di sini, teman-teman ya. Seperti itu dibanding pendahulunya. Gitu kan, dibanding pendahulunya. Di sini udah banyak yang baru di sini. Nah, contoh di sini ya, tadi itu ya, ini sudah menggunakan 144 Hz, kemudian dia sudah menggunakan Dimensity 8100. Jadi ini dari prosesornya juga udah beda, teman-teman, seperti itu. Ini pasti mantep, keren banget ini, teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk di bagian kamera, dia ini 64 megapiksel triple kamera. Untuk spesifiknya ultrawide 8 megapiksel saya masih kurang tahu nih, teman-teman. Nah, kalau ada yang tahu bisa tambahin ya di kolom komentar untuk kameranya. Yang pasti di sini dia triple kamera. Kamera utamanya 64 megapiksel, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat dia menggunakan MIUI 13 dengan base Androidnya Android 12, teman-teman ya. Nah, ini dia. Sudah menggunakan Android 12 Axis Linear Motor. Nah, oke. Dolby Atmos dan juga Dolby Vision, dan dia sudah support 4K video. Jelas ya, teman-teman. Berarti 64 megapiksel ini dia itu support sampai 4K videonya. Oke ya, 4K video ya. Bisa, teman-teman ya. Oke, sip ya. Mantap ini memang Poco. Dia juga pastinya sudah dual speaker, masa dihilangin kan? Enggak juga, teman-teman. Oke. Nah, sekarang di sini kalau misalkan kita coba lihat nih terkait harganya ya, ataupun berapa sih Bang harganya? Harganya kita coba lihat di paling awal ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, harganya. Jangan terkejut nih, teman-teman ya. Di sini dengan varian 8 GB internal 1 28 GB di Eropa sana atau global sana, dia 299 euro harganya, teman-teman. Ya, nanti kita konverter ke rupiah jadi berapa. Kemudian di sini lihat untuk varian yang 8 256 dia di 349 euro. Ya, ini promo, teman-teman. Ini promo ya, ini promonya nih. Seperti itu. Kalau nggak promo mungkin dia bisa di 320-an mungkin, teman-teman, untuk varian yang 8 GB 128 GB. Oke, di sini kita akan coba lihat berapa sih 299 ini, teman-teman ya, kalau misalkan dibuat ke rupiah. Oke. Nah, kalau misalnya kita coba ubah ke rupiah, 299 euro ini dia mendapatkan 4.673.000, teman-teman ya. 299 euro. Nah, kemungkinan kalau masuk Indonesia dia ini kisaran mungkin di 4.200.000 mungkin nanti ya. Harganya ya 4299. Ini yang varian 8128 GB. Nah, bagaimana kalau misalkan yang varian 8256? Oke, 349. Kita coba masukkan ya. Oke, sebentar, teman-teman. Kita coba masukkan. Oh, internetnya mati. Oke, sebentar ya. Kita nyalain dulu. Ini masih belum connect. Nah, kita coba di sini, teman-teman. Masukkan 349 ya. 349 ini berapa? Euro ya. Oke. Nah, 5.450.000. Oke, kemungkinan juga nanti yang ini ya, yang 8256 itu mungkin di 5299, teman-teman. 5299 ya. Kalau di Indonesia nih ya. Atau mungkin bisa di lebih murah lagi, bisa di 5199. Nanti kita tunggu aja, teman-teman. Kalau misalkan nanti si Poco X4 GT ini masuk ke Indonesia itu dapat berapa nanti. Mudah-mudahan pasti intinya nanti biasanya lebih murah dibanding global, seperti itu, teman-teman. Oke ya, itu aja mungkin, teman-teman, udah jelas ya. Di sini kita bahas lengkap ya reviewnya untuk si Poco X4 GT ini, teman-teman ya. Itu aja mungkin, teman-teman, di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi juga buat teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Aduh, ini gila, ini Poco memang sekarang ini gebrakan nih Poco nih. Mantap.